Semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Sebelum kalian memahami subnetting, kalian pahami dulu tentang IP address nih. Yang 192.168.0.0 dan .1. Apa itu IP address? IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Jadi, fungsinya itu sama seperti alamat rumah. Dengan IP address, perangkat bisa saling menggunakan atau menemukan dan berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya seperti ini ya, yang IP address. Dan kemudian untuk subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Jadi tujuannya itu menghemat penggunaan IP address. Jadi meningkatkan keamanan jaringan, mengatur jaringan menjadi lebih rapi, mengurangi broadcast yang tidak perlu agar jaringan lebih cepat. Jadi contohnya misalnya ada jaringan besar 192.168.0.0 lalu dibagi menjadi dua subnet. Jadi subnetting itu membuat pembagian atau dibagi-bagi ini jelas menjadi bisa dihitung. Nah, kemudian kalian mendengar istilah /25, /24, /26 sampai /30. Nah, jadi /25 atau /24 atau /26, /27, /28, /29 atau seterusnya itu disebut ini. Sebutnya itu CIDR. Nah, CIDR ini apa sih? Atau CIDR notation. Jadi angka ini atau angka itu menunjukkan berapa bit pertama yang digunakan sebagai network ID. Jadi IP versi 4 totalnya itu ada 32 bit. Nah, jika tertulis 192.168.0.1/25, maka artinya 25 bit pertama adalah network ID. Nah, sisanya 7 bit. Jadi 32 dikurangi ini ya. Saya 25 dikurangi salah kebalik. 32 dikurangi 25 itu sama dengan 7. Jadi 7 bit ya. 7 bit. Jadi sisa 7 bit ini adalah sisanya adalah host ID gitu. Semakin besar semakin besar angka ini /26/27 dan seterusnya, semakin besar angkanya itu semakin kecil jumlah host di jaringan tersebut. Jadi /25 atau /26 dan seterusnya yang lebih besar itu cocok untuk topologi jaringan yang jaraknya itu atau sedikit perangkat lah, bukan jarak. Jadi cocok untuk perangkat yang sedikit gitu, tidak banyak. Nah, kalau semakin berkurang /24, /23, /22, /21, /20 bahkan /2/11, semakin kecil angkanya maka semakin besar IP yang bisa dipakai gitu. Jadi slash yang paling kecil atau slash misalnya kita /11 itu bisa atau kita dimulai dari /22 mungkin bisa 400 IP yang bisa dipakai gitu. Jadi semakin kecil angkanya, yang slash ini ya, semakin kecil angkanya semakin banyak IP yang bisa digunakan. Semakin besar semakin sedikit pula yang bisa digunakan IP-nya gitu. Di sini saya ada kasus ya 192.168.0.1 dan 125. Yang ditanya adalah jumlah IP network, IP valid, subnet mask, dan IP broadcast. Nah, pasti
Nah, yang bertanya-tanya broadcast ini apa sih? Jadi singkatnya itu broadcast itu adalah alamat khusus dalam sebuah subnet yang digunakan untuk mengirim pesan atau menyampaikan informasi ke semua perangkat dalam jaringan tersebut secara bersamaan. Jadi ciri-ciri broadcast itu selalu menjadi alamat paling terakhir dalam satu subnet. Jadi semua bit host itu diisi satu dalam biner, tidak bisa dipakai oleh perangkat sebagai IP biasa. Contohnya itu nanti kita hitung ini ya sama-sama. Di sini saya sudah menyiapkan rumusnya. Nah, untuk IP versi 4 kan ada 32 bit. Maka dan jumlah kasus kan ini 125, maka cara berhitungnya itu 32 dikurangi 25 jadi 7. Dan di sini saya memakai rumus sederhana ya. Jadi 2x itu 2 pangkat x sama dengan 2. Lalu di sini 2 pangkat x sama dengan pangkat 1. Lalu sama dengan 2 di sini ya. Ya ini mah sederhana dulu. Lalu di sini lagi tulis lagi 2y sama dengan 2y dikurangi 2 sama dengan ini ya. Tadi berapa? 7 ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 7 pangkat 7 2 pangkat 7 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 7 dikurangi 2 128. 2 pangkat 7 itu 108, dikurangi lagi 2 jadi 126. Seperti itu ya. Kita coba inilah konversi dulu ke biner. Jadi subnet master terdiri dari 4 oktet. 4 oktet atau 1 oktet itu ada 8 bit. Karena 126 kita dapatnya, berarti di sini tulisnya satu oktet kan 8, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Titik 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8. Nah ini nih yang 128 126 karena 2 pangkat 7 bit 128 berarti 1 lalu 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini ya. Jadi subnet masknya itu sebelah sini itu 255. Yang ini yang oktet pertama berarti 255 255 ini juga sama 255. Dan ini yang terakhir 128. Seperti itu. Kita bisa menggunakan nilai blok subnet 128 untuk menentukan kelipatan alamat network pada oktet keempat. Jadi karena jumlah oktetnya itu hanya 2, networknya itu hanya 2, daftar singkatnya akan seperti ini nih. Kita akan memasukkan tabelnya dulu ya. Jadi rentannya itu coba kita masukkan tabel 192.168.1 ya. Lalu IP validnya berarti 192.168.0.1
lalu sampai 192.68.0 titik tadi yang rentan 126. Kurang panjang juga apa-apa lah. Coba bisa diperpanjang nggak? Ya yang ini ya. Nah seperti ini ya. Sekarang saya rapiin dulu. Nah, lalu broadcastnya itu 192.168.0.127 nambah ya, tambah 126 jadi 127 broadcastnya. Lalu selanjutnya yang host kedua 192.168.0. Lalu masukkan yang rentannya nih 128 27 lanjut ke 28. Jadi di sini 192.168 ini kurang titik 28 habis itu 29. Lanjut lagi 168.1.0 titik karena sudah habis ya. Karena sudah habis 254. Lalu di sini terakhir nih 192.168 titik karena sudah habis jadi 255 di sini seperti itu. Jadi hasil akhirnya karena alamat IP itu yang diketahuinya 192.168.0.1/25 berada dalam rentang 192.168.0.0. Soalnya ini titik kosong ya, titik 1 titik kosong. Rentangnya itu nah untuk broadcastnya berarti 127 rentangnya itu. Jadi rentangnya itu dari sini sampai ke sini rentangnya. Karena ini 2 host berarti atau 2 host ini berarti sudah habis. Jadi ujungnya itu pasti 255. Baik, sampai sini dulu penjelasan saya terkait tentang subnetting. Bila suara saya kurang jelas mohon dimaklumi karena di sini cuacanya sedang hujan. Sampai situ saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya.